kami ingin memberikan sosialisasi kepada teman-teman semua atau adik semua mengenai internet sehat. Sebelumnya ada yang tahu nggak mengenai internet sehat itu apa? Jadi untuk yang sebaliknya atau garis bawahnya, internet sehat itu yaitu merupakan sebuah, bisa dibilang kayak user atau kita semua yang bermain di media sosial itu yang memiliki etika di media sosial, kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung ke pembahasan ya. Ada Mbak Apis kan? Ya, kakak kasih waktu 5 menit untuk bersiswa kita bergantian. Kalian bergantian untuk bikin rapat ini. Mulai dari sebelah kanan boleh. Silakan. Masuk ya. Udah bisa, Panjang pun serba bisa. Kalau ada yang nggak bisa boleh bilang kan. Berarti nggak, kalau udah masuk ke kasus settingnya langsung aja ke materinya. Jadi ke grup masing-masing ya. Yang grup. Ini kelas berapa? Kelas 10 ya? Iya. Sama kelas 12. Oke, sembari setel mungkin kita ngobrol santai dulu ya. Untuk yang kelas 10 boleh tunjuk tangan. Kalian boleh lihat. Kalau yang kelas 12. Kelas 12. Kalau untuk yang kelas 10 itu kalian ada niatan untuk kuliah nggak? Kalau ada, boleh dong satu tunjuk tangan terus kayak kasih alasan kenapa mau kuliah. Ada yang berani? Yang kelas 10. Tadi kelas 10 mana? Kelas 10 boleh tunjuk tangan? Yang kelas 10 tunjuk tangan. Nah, yang mau kuliah boleh tunjuk tangan lagi. Saya mau ITB. Amir. Amir, ada gambaran mau kuliah di mana? ITB. Wow, tepuk tangan dong kawan-kawan. Kalau boleh tahu latar belakangnya apa? Kenapa pengen kuliah di ITB? Karena tempat kuliahnya terkenal bagus. Pantai kalau misalkan teman-teman mau kuliah di kampus ternama itu perjuangan juga harus ekstra, karena itu nggak sembarang siswa bisa masuk. Positif itu kayak banyak saingannya lah, yang lebih habis kalau lebih terus segala macam. Jadi mumpung masih kelas 10 gitu, dari sekarang harus ekstra belajar biar kita tinggi, ntar kalau dari situ insya Allah bisa kesana. Kemudian yang lain, yang cewek paling cewek kelas 10. Gak ada. Yang kelas 10 cewek mana? Boleh tunjuk tangan. Mana? Itu. Mau siapa namanya? Siapa? Jinta nih.
mau ada yang tadi ya. Masih banget ya. Alasannya apa? Sampai nyaman itu ya. Untuk program studinya apa yang mau diambil? Program studinya apa yang mau diambil? Kalau siapa tadi Amir? Itu program studinya apa yang mau diambil? Kalau yang kelas 12, coba dong tolong tunjuk tangan lagi yang kelas 12. Nggak ada lah. Tadi kayak ada tunjuk tangan. Ayo jangan takut. Oh, Pak kita ngobrol santai aja. Siapa namanya? Kita. Ada yang mau kuliah di mana? Gila. Jurusan? Latar belakangnya apa? Kenapa pengen mengambil itu? Kayak kerjaan di bagian bahasa. berarti udah ada gambaran proses kerjaan seperti apa? Apa? Belum mungkin ya? Ini udah semua belum? Udah ke akses semua itunya, materinya? Udah dibuka semua? Oke, adik sekalian, untuk 30 menit ke depan, kakak di sini ingin sedikit untuk waktunya ya. Kita akan bersama-sama membahas atau kakak di sini ingin sedikit menyampaikan sebuah materi mengenai etika dalam mengelola informasi pribadi di dunia maya. Kalian udah agak asing ya dengan kata-kata dunia maya. Apa sih dunia maya itu? Coba sepengetahuan kalian, apa itu kalian tahu tentang dunia maya? Ya. Oke, sesuai dengan topik ini tentang mengelola informasi pribadi di dunia maya, data informasi di dunia maya. Nah, soalnya untuk kamu kalau saya pada ini di masing-masing. Apa sih etika privasi dalam mengelola data pribadi, khususnya di dunia maya? Etika dalam mengelola informasi, khususnya informasi pribadi di dunia maya, merupakan serangkaian prinsip yang mengatur bagaimana seseorang atau organisasi, seorang pun seperti resmi individu atau organisasi, pembahasan singkatnya akan sini. Oke, kemudian prinsip-prinsip etika dalam mengelola informasi. Yang pertama ada kerahasiaan. Informasi pribadi harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dibagikan atau diakses oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi atau mekanisme. Pihak yang berwenang harus memiliki kewajiban untuk menjaga informasi. Punya sebuah sosmed kayak misalkan IG atau Facebook gitu ya. Nah, kita sebagai usernya harus memiliki kerahasiaan seperti rahasia masuk sangat sensitif lah ya, seperti user dan maksudnya paham lah ya ini ya. Oke, kemudian ada transparansi, di mana pihak pengumpul data harus memberitahu pengguna mengenai tujuan pengumpulan data dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Mereka juga perlu privasi yang sangat baik agar data-data kita ini tidak dapat bahasanya di hack lah oleh orang lain gitu. Butuhnya sebuah keamanan, baik keamanan untuk maksudnya tuh gimana caranya kita memiliki password yang unik gitu. Jangan contohnya gini ya, misalkan nama saya Amar, usernya Amar dan passwordnya tuh Amar 123 atau passwordnya Amar tanggal lahir dan tahun. Nah, itu juga dapat mengakibatkan impact yang sangat besar, kejahatan pun dapat
apa ya, kejahatan dapat merusak kita. Contohnya misalnya gini, saya tadi ya, misalnya Richard. Nah, saya ini contohnya kita membuat sebuah user, sebuah akun, contohnya akun Instagram misalnya ya. Tapi keamanan kita ini kurang. Si Richard ini orangnya jahil ya ini. Oh, aman ini tanggal ini sekian. Coba kita buka YouTube-nya. Kenal itu Bapak ke apa ya? Terlepas lah si Instagram tadi, si sosmed tadi. Nah, itu juga apa ya? Merupakan sebuah kerugian yang sangat finansial bagi kita. Makanya tadi prinsip-prinsipnya ada privasi apa? Tadi ada kerahasiaan, transparansi, dan keamanan. Oke ya, clear ya untuk prinsip-prinsip apa yang dapat kita gunakan untuk apa ya, menjaga data kita ya. Jadi pahami ya. Dan sebenarnya ada dampak pelanggaran etika dalam mengelola informasi pribadi. Nah, tadi kalau sebelumnya kita berbicara tentang prinsip apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga data kita agar aman. Nah, di sini ada dampaknya. Dampak ketika kita melanggar etika tadi, seperti membuat apa ya, seperti keamanannya kurang, membuat username atau password yang asal-asalan, hingga mudah dijebak oleh peretas atau hacker. Kemudian kurangnya kerahasiaan, baik itu kepada teman atau kawan-kawan yang lain, ya. Ini kita akan berbicara tentang dampak pelanggaran etika tadi. Oke, untuk dampak akan dibahas oleh Riza. Mana saya dampaknya? Oke. Selanjutnya kita ke dampak pelanggaran etika dalam mengelola informasi pribadi. Itu ada di slide ke-6. Yang pertama masuk ke slide ke-7. Yang pertama yaitu pencurian identitas. Nah, pencurian identitas ini merupakan tindakan ilegal yang dimana seseorang memperoleh, menggunakan atau menyalahgunakan informasi pribadi milik orang lain tanpa izin atau keuntungan pribadi. Nah, sampai di sini mungkin dapat disimpulkan ya. Kalau untuk pencurian identitas ini, mungkin kalau di kalangan kalian itu ibaratnya kalau di media sosial itu seperti dibajak istilahnya. Misalkan nih si Amir itu minjem handphonenya siapa sebenarnya? Andika. Nah, si Amir itu iseng membuat story kayak misalkan si Andika lagi di mana segala macam itu, atau mengupload foto yang lucu-lucuan gitu. Nah, itu termasuk ke pencurian identitas. Meskipun maksudnya adalah kayak bercandaan. Nah, itu termasuk ke dampak pelanggaran etika dalam mengelola informasi pribadi. Kemudian dilanjutkan. Kemudian dengan tujuan melakukan penipuan dan kejahatan. Nah, itu kalau misalkan tujuan melakukan penipuan dan kejahatan itu mungkin ke lebih ke serius ya. Mungkin pencurian iktp untuk itu menipu. Kemudian informasi pribadi yang menjadi target biasanya meliputi nama lengkap, nomor identitas seperti KTP, nomor paspor, nomor kartu kredit, akun bank, alamat email, dan data login. Nah, kemudian yang kedua yaitu risiko keamanan pribadi. Informasi pribadi yang bocor dapat mengancam keselamatan fisik ataupun psikologis individu. Pelaku kriminal dapat menggunakan informasi ini untuk mengintimidasi, memeras, atau bahkan membahayakan keselamatan seseorang. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari risiko keamanan pribadi ini itu kan meliputi intimidasi nih. Kayak misalkan saya ada masalah nih sama si Kamar. Kemudian saya tahu belum akun pribadi yang tidak sepenuhnya terlindungi. Data teknisi eksploitasi tidak diungkapkan secara lengkap, tetapi pelanggaran jadi penyebabnya yang pertama yaitu kayak si hacker itu memanfaatkan kerentanan atau kayak celah pada sistem keamanan Tokopedia itu. Kemudian yang kedua ada injection attack, seperti SQL injection yang memungkinkan peretas mengakses database secara ilegal. Dan
Dan yang ketiga yaitu manajemen akses yang buruk, seperti kurangnya pembatasan pada pengguna atau sistem internal. Kalau ini mungkin kayak kayak dari bagian mereka yang lebih tahu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anas. Langsung kita mengenai dampak kebocoran ya, ada di slide 12. Pertama itu kerugiannya ya. Kerugian terhadap Tokopedia itu yaitu yang pertama kerugian reputasi. Kepercayaan pengguna ya atau kita yang menggunakan Tokopedia ini menurun mengingat data pribadinya tidak terlindungi dengan baik. Lalu potensi tuntutan untuk hukum. Tokopedia menghadapi tekanan dari publik dan pemerintah untuk meningkatkan keamanan. Lalu datanya menginvestigasikan sumber daya besar untuk memperbaiki sistem keamanan dan memberi kompensasi berupa kepada pengguna. Lalu langkah-langkah yang diambil dari Tokopedia ini di slide 13. Yang pertama, meningkatkan sistem keamanan. Tokopedia ini mulai meningkatkan mekanisme keamanan, termasuk menggunakan algoritma enkripsi lebih kuat buat script untuk hashing kata sandi. Implementasi 2FA ya, atau A2F untuk akun pengguna. Lalu memperketat kebijakan akses internal. Yang kedua, memungkinkan komunikasi publik. Tokopedia menyatakan bahwa meskipun kata sandi terenkripsi, pengguna tetap disarankan untuk mengubah kata sandi mereka baik di Tokopedia maupun platform lain. Audit keamanan ketiga ini, perusahaan melakukan audit menyeluruh terhadap sistem mereka untuk menemukan dan menutup potensi kerentanan. Lalu kesimpulan akan dijelaskan oleh Ahmad. Oke, dari beberapa materi yang telah kami sampaikan dan kalian simak ya, di sini ada kesimpulan dari materi yang kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, pengelolaan informasi pribadi di dunia maya memerlukan kesadaran dan tindakan yang benar untuk menjaga privasi yang dan keamanan. Individu perlu berhati-hati saat berbagi informasi, memastikan hanya menggunakan platform terpercaya dan memahami kebijakan privasi dari setiap layanan digital yang memanfaatkan. Menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari berbagai informasi sensitif di ruang publik, serta memanfaatkan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi 2 faktor adalah yang merupakan bagian dari upaya melindungi data pribadi. Kemudian organisasi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi atau mematuhi regulasi perlindungan data, memberikan transparansi kepada pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan, dan menyediakan sistem keamanan yang andal. Dengan menerapkan prinsip etika dalam pengelolaan informasi pribadi, risiko seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, atau bocor privasi dapat dikurangi. Pendekatan yang etis dan bertanggung jawab ini tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan digital yang aman, berkualitas, dan saling menghormati. Dari materi yang telah kami sampaikan, ada sedikit cukup ya. Nah, sini untuk selanjutnya kami akan menampilkan sebuah video, menaikkan sebuah video di mana sini ada merupakan contoh kasus kebocoran data yang diakibatkan oleh diri kita sendiri, seperti telah sampaikan tadi untuk kurangnya keamanan dan privasi. Di sini ada contoh kasus. Hey Serena.
Ya, mungkin yang sudah pernah nonton ya, sekarang kita simak kembali bersama-sama. Kalau yang belum nonton kita simak. Ada berapa tuh? Graduation. Ya. Tuh. Ini data kita upload ke publik ini gitu. So, ini merupakan perbuatan si peretas ya atau hacker ya atau orang yang nggak suka sama kita. Where the strips come from? Nah, jadi intinya intinya kita untuk menjaga privasi kita jangan terlalu apa ya mereka publik ya. Ya sekarang ini kejahatan bolehlah kemana-mana. Udah. Ini tuh. Nah, ini juga intinya di sini ada yang menggunakan Telegram nggak? Coba kata menggunakan Telegram. Yang menggunakan Telegram. Ada. Nah, ini merupakan sebuah contoh kasus ketika kita tidak dapat menggunakan susunan kita secara benar ya. Ini merupakan contoh kasus di mana sebuah user itu memiliki asal-asalan sebuah link isi ya. Nah mungkin yang kalian biasa bukan Telegram nih ada influencer apa kerja 2 jam gaji 10 juta beasiswa cuma share poster gaji 2 juta beasiswa juga. Nah ini merupakan sebuah contoh phishing ya, dimana kita juga di sini dapat belajar bagaimana cara menggunakan sebuah aplikasi atau sosmed itu dengan baik dan benar agar tidak terjebak di peretasan kayak gini. Ini anggap aja Amir ya. Amirnya dibuka ini nih, buka Telegram nih. Ada masuk ya. Asik. Wah, ada kuah nih kan. Ada orang nih. Masukin sama ada yang empat. Pada lampu, ada Amir. Email saya apa ya tadi kan? Sekolah, sekolah cair kan, semuanya duitnya. Ada lah, kartunya. Coba, satu ya. Kena hack sih Amir. aman kan? Nah, selain kita bilang semua data kita hilang.
kita gambar ngambil kalau pencet di sini sekarang ya. Ya, secure webnya juga kan biasanya kalau yang phishing ini ada ciri-cirinya, kita harus pintar-pintar belajar tentang itu. Salam ya. Alderi ya. Aldir. Yang lain mungkin ada tambahan lagi? Apa sudah mewakili dari Aldir? Ya. Di sini ada nggak yang sosmednya? Kan banyak kan kalian punya sosmed. Lalu password dari WA sampai IG itu sama semua. Ada nggak di sini yang sama semua passwordnya? Nah, jadi harus hati-hati juga ngasih password, jangan sama semua. Diganti juga kalau bisa setiap 2 bulan sekali biar aman sosial media. Jadi ada yang mau ditanyain nggak dari presentasi yang tadi kita orang jelasin? Nggak ada ya? Tanya aja, nanti yang nanya juga dapat door prize. Cara gimana ngatasinnya atau cara mencegah? Masih banyak nih, masih ada 15 lagi. Oh, ya, tanya ya. Mode kiri.